Di video yang kita nantikan, ya, ini adalah suatu tantangan yang kita akan membuat 10 menit berbicara tanpa teks dan berbicara apa saja, penting nggak penting, yang penting ngomong. Yang penting ngomong, apa saja yang diceritakan, ceritakan. Ini adalah belajar untuk membuat konten. Nah, teman-teman, di sini saya mau bercerita tentang anak rantau menyambung daripada episode sebelumnya. Karena kita akan berbicara selama 10 menit. Apapun yang ingin saya bicarakan nantinya, berbolak-balikkah itu, nyambungkah itu, tidak bermasalahkan. Yang penting 10 menit kita berbicara. Nah, ini juga bisa ditiru oleh teman-teman, misalnya mau belajar untuk durasi berbicara, kita yang penting berbicara dulu dan mikir dulu antara apa yang kita omongkan dengan apa yang kita pikirkan itu harus tersampaikan. Kalau tidak dipaksakan ya teman-teman, itu tidak akan terjadi. Saya dari awal-awal itu tidak pernah yang namanya menyampaikan dari 10 menit gitu berbicara dengan konteks tertentu gitu. Ya jarang gitu. Biasanya saya berbicara ada lawannya gitu, jadi bersosial berbicara gitu, tapi kalau ngomong sendiri selama 10 menit itu kayaknya jarang, bahkan ya belum pernah gitu. Baru ini jadi kita sampai ke tahap berbicara, ngomong, yang penting ngomong, cerita apa yang ada di dalam otak kita ceritakan, dan harus 10 menit gitu. Nah, di proses seperti ini teman-teman harus tahu bahwa bukan proses yang mudah ya. Saya rasakan dari awal itu bahwa apa yang kita rasakan itu, ya kadang kita ngomong ya, ngomong, pengen ngomong tapi bingung mau diomongkan itu jelas sekali. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa mulai dari 1 menit, 3 menit, 5 menit, 6 menit, terus naik ke 10 menit. Nah, ini 10 menit udah beberapa episode yang saya buat. Nanti targetnya adalah 30 episode baru kita naik ke tahap selanjutnya. Nanti kita di tahap ini kan masih kita durasi gitu, durasi untuk kita membuat sebuah konten yang mana untuk lebih baik setiap harinya, lancar berbicara, lancar dalam menyampaikan informasi kah itu, cerita kah itu, apa saja yang penting kita sampaikan, ngomong selama 10 menit. Nah, teman-teman, menyambung dari cerita kita anak rantau. Anak rantau itu luar biasa, teman-teman, kalau kita tahu ya. Kalau kita nggak tahu, bahwa kita juga menganggap bahwa mereka enak sekali. Ya. Jadi teman-teman yang menganggap bahwa anak rantau itu enak sekali, ini salah besar, itu salah besar. Jadi ada beberapa tok yang enak sekali, anak mami, gitu. Anak mami, anak papi itu yang enak sekali. Tetapi kalau anak rantau betulan itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah mengorbankan waktunya untuk pengalaman yang luar biasa gitu di tempat-tempat tertentu. Nah, kita berbicara dari segi positifnya dulu ya. Jadi anak-anak rantau itu positifnya mereka berani, itu satu. Kedua, manajemen waktu, manajemen keuangan, kemudian bersosial. Itu luar biasa itu dari beberapa poin dan masih banyak poin lainnya. Mereka dapat bertahan hidup dengan apa yang dia miliki. Kadang ada anak rantau yang tidak kerja, ada yang kerja pas-pasan tetapi harus membayar kuliahnya yang tidak dibiayai lagi oleh orang tuanya. Nah, seperti inilah yang kita rasakan dari anak-anak rantau, seperti itu kata mereka. Anak-anak rantau itu kalau kita tahu ya secara detail tentang perjalanan hidupnya, itu ada yang betul-betul, ya betul-betul kasihan gitu, karena mereka yang belum siap dari menghadapi problem yang ada di dalam kehidupan ini harus menjalankan keterpaksaan hidup, harus dijalankan dengan hal-hal yang mungkin dia tidak tahu. Coba teman-teman bayangkan, mereka dari satu tempat ke tempat yang lain yang bukan tempat awalnya, jauh dari orang tua, keluarga. Di Jawa tidak ada saudara, mereka mau ngadu kemana, mereka mau minta uang kemana, mereka mau mau ngadu-ngadu apa saja itu tidak tahu di mana itu selain kepada teman-teman dekatnya. Nah, salahnya yang namanya teman itu kan tidak bisa membantu ya sama-sama, apalagi kalau misalnya nih ada teman satu sama lain, ada 10 teman itu perantau semua, kita sebelum kita meminta tolong kepada mereka kita sudah sadar, oh iya, mereka itu teman saya seperjuangan, mereka juga berada di zona yang sama. Kalau saya minta bantuan, minjam uang atau minta sesuatu, ya saya juga merasakan apa yang dia rasakan. Nah, mereka bisa memahami itu. Ada emang yang tidak bisa memahami itu,
adalah salah satu yang ya mereka tidak bisa memahami orang lain lah gitu. Seharusnya kan bisa. Nah, teman-teman, mereka itu sangat hebat dan sangat harus kita apresiasi kita sebagai orang yang mungkin berada dalam suatu lingkungan seperti ini. Saya bukan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak merantau itu tidak ya, tapi sama. Tapi ada momen-momen tertentu yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah merantau gitu. Mungkin orang-orang yang tidak merantau terlalu jauh juga pernah tinggal sendiri ya, mungkin di kosan. Tapi tinggalnya itu sama, di kosnya sama, tetapi perasaannya itu beda gitu. Kalau misalnya yang deket kan ya tinggal ngomong sama orang tua kan tinggal naik motor atau jalan kaki itu sampai gitu. Lah, tetapi kalau mereka yang jauh itu boro-boro mau langsung jalan kaki atau motoran gitu. Jadi harus naik mobil atau pesawat gitu selama beberapa hari itu baru bisa pulang. Dan bukan hanya itu yang mereka pikirkan adalah ongkosnya. Ketika mereka harus pulang, mengumpulkan itu kan tidak mudah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kerja dengan gaji yang pas-pasan di bawah jauh dari UMR itu kumpulkan kan jauh. Kita bisa lihat lah kalau misalnya dari Jawa ke Sumatera itu berapa ratus gitu, sekitar 700.000 itu kan kalau bis itu sekali jalan belum makan dan sebagainya. Nah itu kalau kita pesawat itu kan lebih jauh, lebih mahal. Nah itu dipikirkan betul-betul tuh. Dengan bertahan hidup saja mereka sudah bersyukur apalagi mengumpulkan uang untuk pulang. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini bagi anak-anak rantau ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan untuk anak-anak rantau. Bukan saya, untuk kita semua lah. Kebersamaan kita bahwa anak rantau itu satu harus dijaga adalah nama baik komunitasnya. Gitu. Komunitasnya misalnya dari Palembang, Palembang, Lampung, Lampung, Riau, Riau, Padang, Padang, semua atau dari Sumatera mana saja harus dijaga yang nama komunitasnya baik perilakunya dan sebagainya. Jadi boleh kebebasan dari perilaku-perilaku yang ada di Sumatera, tetapi harus kita jaga dengan budaya-budaya yang ada di Jawa gitu. Jangan seenaknya kita misalnya dengan geng yang kita miliki, komunitas yang kita miliki, yang kebiasaannya di Sumatera dibawa ke Jawa itu salah besar ya. Kita harus mengikuti budaya-budaya yang ada di Jawa ini ya. Sopan santun kepada yang lebih tua, menghormati yang lebih muda dan kita bersosial gitu. Jangan menyusahkan masyarakat yang sekitar yang kita tempat tinggali. Nah, teman-teman, itu yang harus kita jaga. Yang kedua, solidaritas antara satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh saling menjatuhkan, kita harus saling menjaga dan kita tidak boleh menyusahkan satu sama lain dan kita berusaha bagaimana cara kita hidup mandiri, cara kita untuk bisa agar tidak menyusahkan teman-teman yang lain. Setidaknya kalau tidak bisa membantu ya jangan menyusahkan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah proses ya di dalam suatu perjalanan ketika merantau. Kemudian yang ketiga adalah kita harus beradaptasi dengan lingkungan, kita harus mempunyai mempunyai teman, mempunyai relasi yang kita tempat tinggali atau daerah yang kita tinggali gitu. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh dari merantau ke kota yang lain berhari-hari dalam segi perjalanan jauh dari orang tua tapi kita masih menjadi orang yang introvert yang tidak mau bersosial kepada orang lain yang tidak mau bersosial, kita tidak mau mencari teman baru. Ini rugi sekali ya, rugi sekali. Jadi rugi sekali kita jauh-jauh dari rumah tidak mempunyai teman baru di perjalanan kita. Untuk apa kita mencari teman baru itu bukan untuk yang lain, itu hanya sebagai relasi dan saling tolong menolong. Ya mana tahu kalau kita misalnya punya kelebihan skill, kita mempunyai wawasan, mau dimintai tolong tentang pengetahuan, mau dimintai tolong tentang tenaga kita pada suatu saat mereka mendesak, itu kita bisa membantu. Sebaliknya, kalau kita kesusahan mendesak, ini sudah pol mendesak dan mereka orang-orang yang salah satu di antara mereka ini orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman, yang sudah mempunyai kelebihan harta, itu bisa sedikit membantu kita, saling tolong menolong gantian. Nah, inilah yang namanya rezeki itu datang daripada teman kita. Nah, jadi bukan langsung datang ke kita ya, tapi Allah titipkan melalui orang-orang tertentu agar sampai kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ya semoga siapapun yang berada dalam jalan pengabdian
di pengabdian dari segi pendidikan, dari segi sosial atau pekerjaan semua mendapatkan kelancaran, mudah rezeki dan sehat selalu. Itu yang paling utama. Oke teman-teman, itu cerita dari sedikit dan motivasi untuk anak rantau. Ini sudah 10 menit ya, kita sudah 10 menit ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyampaikan misi 10 menit kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dengan kegabutannya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.